Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur merupakan tanda keimanan seseorang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur akan ditambah nikmat Allah kepada kita, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada qudwatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk di dosa besar yang berikutnya, yaitu zina. Zina berasal dari bahasa Arab zana yazid kata zina. Zina itu artinya hiasan. Jadi zina itu adalah suatu yang keji tapi dihiasi dengan suatu yang indah-indah. Itulah zina secara bahasa. Adapun artinya mencakup semua perbuatan zina, ya, bisa zina mata, zina lisan, dan zina yang sesungguhnya. Tapi dalam konteks ini adalah zina secara syariat Islam. Baik, ikhwatul Islam yang berbahagia, dia termasuk dosa yang sangat besar dan bahayanya sangat banyak dan besar. Baik, ikhwatul Islam yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Bahasanya bukan jangan kalian berzina, tapi jangan dekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Jadi sebelum berzina kan ada prosesnya, kan? Maka wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya dia adalah suatu jalan atau perbuatan yang keji, dan sejelek-jeleknya perbuatan atau sejelek-jeleknya jalan. Jadi kan ada jalan lain selain zina, yaitu menikah, ya. Jadi zina itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang sangat keji. Jadi saking kejinya nanti ada hukuman-hukuman yang sangat berat bagi penzina atau pezina. Ini berat, ya. Mungkin barangkali kita ingin bertanya secara definisi ataupun pengertian, apa sih yang maksud dengan keji? Keji kalau dalam kamus bahasa Indonesia adalah keburukan yang sudah mencapai puncaknya. Keburukan yang sudah sampai puncaknya itu namanya keji. Kalau dalam bahasa Arab disebut fahish. Keji, ya. Fahisyah, keji. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sehingga sholat itu akan menghindari kita dari perbuatan fahsya. Fahsya sama fahisah sama, artinya keji dan kemungkaran. Jadi keburukan sampai tingkat tertinggi itu namanya fahisah ataupun fahsya. Jadi sehingga sudah pasti melampaui akal sehat, ya. Dan secara akal juga bahwasanya akibat perbuatan ini juga sangat berat, ya. Ada akibat sosial dan lain sebagainya. Ikhwatul Islam yang berbahagia, jadi sebelum orang melakukan zina, Allah jauh-jauh sudah melarang mendekatinya saja, nggak boleh, apalagi berzina. Baik, ikhwatul Islam yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surah Al-Furqan surah 25 ayat 68 yang kurang lebih bukan kurang lebih bahkan isinya begini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Adapun orang-orang yang tidak mengajak ataupun tidak beribadah kepada Allah bersama Allah itu ada sesembahan yang lain. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan dia juga tidak pernah membunuh suatu jiwa kecuali yang dibenarkan oleh agama dan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaznun, tidak pernah berzina, itu orang yang baik. Wa man yaf'al dzalika, tapi barang siapa yang melakukan hal ini semua, yang tiga hal tadi, yalqa asama, maka dia akan mendapatinya suatu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah Islam yang berbahagia, dari Abdullah itu tadi ayatnya, sekarang hadis. Dari Abdullah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku bertanya ataupun Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya, Ayu dzambin indallahi akbar, dosa apa sih yang di sisi Allah itu terlihat paling besar, ataupun yang menurut Allah itu yang paling besar? Kalau itu udah pernah, anta ja'ala lillahi niddan, kamu mau menjadikan Allah di selain Allah itu sebagai tandingannya dalam beribadah. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang menciptakan kamu, memberi rezeki dan perbuatan-perbuatan kebaikan yang lainnya. Qultu tsumma ai, lalu apalagi? Antaqtula waladaka khasyata ayat amamaka. Lalu kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia numpang makan bersamamu. Qul tsumma ai, kemudian aku nanya lagi. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal antuzani bihalilati jarika, kamu bersetubuh, maksud saya berzina dengan istri tetanggamu. Ini sangat besar sekali. Ya, wa nazala hadhihi ayat tasdiqan liqouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat hadis ini sesuai dengan ayat Allah yang tadi kita bahas, yaitu orang-orang yang tidak menyebutkan Allah, yang tidak membunuh dan tidak berzina, itu adalah termasuk orang yang baik. Tapi yang barang siapa yang melakukan sebaliknya, maka dia akan menemui dosa yang sangat besar. Brother Islam yang berbahagia, jadi ada beberapa hal yang bisa terjadi ataupun bisa penyebab dari perbuatan zina itu ya. Ada beberapa hal di sini, diantaranya adalah saya ringkas ya. Ada wasilah-wasilah. Jadi sebelum terjadi perbuatan zina itu wasilah kita dan sebagainya, itu istri kakak kandung atau adik kandung ya, itu kan termasuk nggak boleh gitu ya. Nanti bisa dilihatlah An-Nisa ayat 23 tuh. Itu semua itu mahram, maka berzina dengan mahram itu dosanya lebih besar daripada berzina pada orang lain. Begitu juga wanita yang sudah punya berzina dengan wanita yang sudah punya suami, itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan yang belum bersuami. Bukan berarti kita suruh berzina ya. Ini tingkatan dosanya gitu ya. Itu berzina dengan tetangga jauh lebih besar daripada berzina yang bukan pada tetangga, karena tetangga itu kan kita ada haknya kan, tetangga harus dijaga malah dizinahi. Kan tadi termasuk dosa besar. Jadi kita bahas ya, ada hadisnya. Berzina dengan istri tetanggamu, tetangga kita lagi keluar, istrinya kita pakai, ya, maka itu termasuk dosa besar. Jemaah Islam yang berbahagia, hukuman zina itu ada dua juga. Kalau bagi gue Romuson yang belum nikah, maka dia dicambuk 100 kali. Ya, perzina yang belum pernah nikah, belum pernah merasakan lezatnya ranjang, maka dia 100 kali, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi pezina yang belum pernah nikah, walaupun dia pernah melakukannya sekali kepada istrinya ataupun suaminya, lalu dia berzina di tempat lain, maka hukumannya adalah dirajam. Ada pendapat juga yang mengatakan dirajam sekaligus didera atau dicambuk 100 kali. Didera dulu baru dirajam. Bahkan ada yang mengatakan diasingkan. Baik, ibadah Islam yang berbahagia, hadisnya begini, ayat
Ayatnya surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan pria yang berzina. Ingat garis bawah di sini. Yang didahulukan di sini adalah perempuan. Perempuan pezina perempuan dan laki-laki pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka setiap dan salah satu daripada mereka adalah dapat 100 kali cambukan. Ya. Ini yang belum nikah, belum pernah merasakan, ya, 100 kali, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang diucapkan pertama adalah pezina perempuan, itu artinya sumber zina itu awalnya suka dari perempuan yang suka menggoda, memakai yang seksi ataupun nyoba-nyoba pakai bahasa cemburu dan lain sebagainya. Jadi perempuan itu masalah zina nomor 1 bahasanya perempuan doang, ini duluan, maksudnya azania. Tapi kalau mencuri laki-laki duluan, as-sariqu was-sariqatu, kan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Nah, tapi kalau zina perempuan duluan didahulukan di sini, ya, ayatnya seperti itu. Nah, kalimatnya ataupun redaksinya. Jadi berzina laki-laki perempuan dan laki-laki dijilid ataupun didera cambuk sebanyak 100 kali. Wala ta'khudhuhum bihima ra'fatun. Jangan kasih ampun, jangan beri belas kasih ketika dihukum. Gak pakai belas kasih. Fi dinillah, dalam urusan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu memang betul-betul termasuk orang yang beriman pada Allah dan juga hari akhir. Wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya menyaksikanlah komunitas dari manusia, masyarakat ketika mengazab mereka berdua. Jadi kalau diazab ataupun dihukum, dicambuk, biar banyak nonton aja, semua nonton gitu ya. Itu supaya ada efek jerahnya gitu ya. Adapun kalau yang sudah nikah, maka hukumannya yang udah pasti dirajam. Para ulama bersepakat semuanya dirajam. Cuma ada beda pendapat, ada yang mengatakan dihukum didera dulu, dera ataupun cambuk dulu 100 kali. Tapi ini tidak sepakat ulama. Cukup dirajam saja sebagaimana hadisnya kisah dari Ma'is ya. Ma'is itu nama Ma'is bin Malik, itu seorang yang curhat ke Nabi ataupun meminta disucikan dirinya setelah dia berzina, itu dirajam ya. Itu juga wanita yang suku Gomidi yang melakukan dosa, maka dia juga dirajam ya setelah melahirkan anaknya dan menyusui selama 2 tahun. Buat Islam yang berbahagia, jadi masalah diasingkan itu juga banyak pendapat ya. Jadi nggak sepakat, tapi yang sepakat adalah dirajam sampai mati. Ini besarnya dosa zina sehingga lihat aja dari hukumannya kita bisa lihat kelas-kelas dosa itu bisa dilihat dari hukumannya. Kalau hukumannya ringan berarti itu dosanya juga ringan, ya kan? Kalau hukumannya berat itu menunjukkan dosa itu berat. Maka kalimatnya innahu fahisatan wasa, innahu kana fahisatan wasa asabila. Dia termasuk fahisah, dosa yang sangat keji, perbuatan sangat keji dan sejelek-jelek jalan kehidupan. Jadi jangan cari jalan yang kayak gitu ya. Karena itu perbuatan yang keji, ya. Ya, jadi kalau bikrun itu laki-laki yang belum menikah, belum pernah nikah, lalu berhubungan intim, nah maka itu 100 kali didera. Adapun yang sudah menikah, sayyid namanya, sayyid itu sudah pernah melakukan baik laki-laki ataupun perempuan secara sengaja bukan paksaan, maka itu hukumannya adalah rajam. Baik, jemaah Islam yang berbahagia, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Bahaya zina. Bahaya zina itu ada 3. Pertama di dunia, baik di dunia ataupun di alam barzakh, apalagi di akhirat. Kalau nggak taubat ya, garis bawah kalau nggak taubat. Pertama kalau di dunia itu pasti orang yang telah berbuat zina, dia bukan senang, maka dia walaupun dia berzina, kan zina itu artinya hiasan ya. Jadi secara hiasan dia senang kayaknya, nyari lagi dan nggak pernah puas ya. Karena dia telah melakukan sesuatu yang Allah haramkan, ya kan? Gelisah terus hatinya. Dia nyari kepuasan, kenikmatan, justru sebaliknya yang didapatkan adalah kegundahan hati, kegelisahan hati. Jadi senangnya sesaat, tapi nyeselnya sepanjang masa di
dibayang-bayangin oleh dosa. Terus keluarganya hancur, yang jelas kalau berzina itu merusak citra keluarga, kehormatan keluarga, dan mencoreng nama baik orang tua, dia keluarga besar lah gitu ya, dan malu, dia pasti malu di masyarakat. Dan saking malunya kadang-kadang anaknya diaborsi, dibunuh ya. Itu malah dosa dua, pertama dosa zina, terus dosa membunuh ya. Double itu dosanya. Zina kan itu termasuk dosa besar, membunuh ya. Jadi dapat dua dosa besar. Yang pertama berzina, ditambah lagi membunuh. Nah, kalau udah terlanjur berzina jangan dibunuh dengan kasih orang. Yang kedua adalah di alam barzah. Ya, alam barzah, barzah itu artinya pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Transit. Jadi dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya berzina laki-laki dan wanita diletakkan dalam suatu bangunan. Suatu bangunan itu namanya at-tanur, yaitu alat masak ataupun panci yang sangat besar. Panci yang sangat besar, isinya manusia. Atasnya kecil, tapi bawahnya lebar. Nah, di situ dikumpulkan. Ada juga di bawahnya itu ini ada manusia. Ini kan ibarat penggorengan gede gitu ya. Ya penggorengan gede, tapi dari atas kecil masuk. Pas dalamnya lebar, isinya manusia yang berbuat zina, laki-laki berzina dan perempuan berzina. Dan di bawahnya lagi ada kayu-kayu bakar, api yang melahap ataupun membakar mereka. Jadi mereka itu dalam keadaan ya seperti yang dia lakukan ketika berzina, ngapain gitu ya. Dia telanjang, maka ketika itu juga dia kondisinya telanjang. Ini di alam barzah ya, bukan di akhirat ya, belum sampai akhirat. Maka sehingga api itu membakar dari bawahnya, ya kayak dimasak, direbus gitu ya. Maka dia naik ke atas dan menjerit-jerit, teriak-teriak gitu ya. Sehingga disiksa, ini sampai hari kiamat baru diselesaikan. Tapi nanti ingat, di hari kiamat ada siksaan berikutnya ya. Ini di akhirat, di alam barzah ya. Bagi umat Islam yang berbahagia, di alam barzah ini begitu ya. Apalagi di akhirat. Di akhirat nanti sebagaimana sabda Nabi SAW, salah satu la yukallimuhumullah. Ada 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara kepada mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak juga mentazkiyah ataupun mensucikan mereka. Tidak juga Allah tidak melihat ataupun buang muka kepada mereka, tidak mau memandang mereka. Walahum azabun alim, dan juga Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama adalah sayyibun zanin, yaitu orang tua yang masih suka berzina, orang tua yang masih doyan zina. Wa malikin kazzab, dan pemimpin yang suka berdusta. Yang ketiga adalah wa ailun mustakbirun, dan orang miskin yang sombong. Jadi ada 3, itu orang yang udah usianya lanjut atau udah tua masih doyan berzina, pemimpin yang suka dusta, dan orang miskin yang sombong, takabur. Maka Allah tidak mau melihat mereka, tidak berbicara, tidak mensucikan, bahkan dia dapat azab yang sangat pedih. Nah, ini bahaya zina. Jadi banyak sekali mudarat-mudarat yang dihasilkan oleh zina ini. Baik jemaah Islam yang berbahagia. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan ini, karena tadi dimulai dari melihat, karena melihat itu awal pintu gerbang dari perbuatan zina ya. Karena kita tidak bisa menghindari di zaman sekarang, baik secara nyata ataupun tidak nyata di hadapan kita ataupun tidak. Karena kalau pandangan pertama itu adalah mubah, maka pandangan selanjutnya adalah itu namanya panah-panah setan yang akan menancap ke dalam hati kita. Maka barang siapa menentukan pandangan buat basar, maka Allah akan memberikannya cahaya di dalam hatinya, insyaallah. Baik, para Islam yang berbahagia, saya ingin menceritakan sebagai penutupnya sebelum tanya jawab ya, tentang Ma'is bin Malik ya, datang kepada Rasulullah. Ini tentang pria yang mengakui dirinya berzina ingin disucikan. Wahai Rasulullah, sucikan aku. Kata Nabi, kasihan banget engkau gitu ya, pulanglah, minta taubatlah kepada Allah. Lalu diulangilah sampai 2 kali, 3 kali, dan yang keempat kalinya, yang keempatnya Rasulullah bertanya, maksudnya gimana? Nah, bagaimana aku akan mensucikan kamu? Kata Ma'is begini, sucikan aku dari dosa-dosa zina. Rasulullah bertanya lagi kepada sahabatnya,
apakah orang ini yang bernama Ma'is bin Malik ini adalah orang yang sakit jiwa atau gimana gitu ya? Sahabat enggak, dia orang waras gitu ya. Orang waras. Terus Nabi bertanya, apakah dia sedang mabuk? Sahabat berkata tidak, Ma'is itu orang nggak mabuk dia. Ya, didekatin nggak ada aroma lagi mabuk, ya, nggak ada aroma minum khamar. Maka Rasulullah bertanya lagi, betulkah engkau berzina wahai Ma'is? Maka Ma'is menjawab, benar ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah meminta supaya para sahabat melaksanakan hukuman rejam kepadanya, ya, rejam. Lalu ya udah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan Ma'is telah tewas dikarenakan dosanya dan akan dihapus dosanya. Yang kedua dihukum rejam tadi, gitu ya, disaksikan oleh para sahabat-sahabat. Baik kalau Islam yang berbahagia, jadi dia jujur, orang yang sangat jujur, ya, sekali, dua kali, tiga kali Nabi tidak pedulikan. Jadi artinya apa? Ketika orang berzina itu sebenarnya dia bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung, ya, tanpa ngaku, gak usah ngaku gitu ya. Tapi kalau dia udah ngaku, maka hukum rajam berlaku ketika di tempat hukum Islam. Kalau nggak ngaku enggak, dia cukup berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mohon ampun, bertaubat, nggak melakukannya lagi. Tapi kalau pemerintah Islam udah tahu, maka harus dijalankan syariat Islam. Ya. Tapi kalau belum, hanya Allah yang tahu, maka cukup mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, mintalah ampun buat Ma'is bin Malik, ya, karena sebenarnya Allah akhirnya mereka mohon ampun buat beliau. Maka Rasulullah bersabda, sahabat yang satu ini Ma'is betul-betul telah bertaubat dan sempurna taubatnya. Seandainya taubat Ma'is digabungkan dengan taubat kita semua, pasti, ataupun sebaliknya, taubat Ma'is, kita bertaubat semuanya ini, maka kita bisa ngambil dari taubatnya Ma'is. Artinya begini, seandainya taubat Ma'is bisa dibagi-bagi kepada kita semua, maka itu udah cukup, ya. Jadi taubat ini luar biasa, ya. Menyerahkan diri pada Allah dan Rasulnya agar dihukum hak, ya, hukum Islam ataupun dijalankan syariat Islam. Ini yang versi laki-laki, ada juga yang versi perempuannya. Yang masyhur itu yang sampai udah lahir baru 2 tahun baru dihukum, ya. Karena setelah menyusui anaknya selama 2 tahun. Begitulah dosa besar dari zina. Semoga Allah menjauhi kita dari perbuatan ini dan dari perbuatan. Jangan sampai melakukan yang jangan, ya, mendekati yang jangan, apalagi melakukannya. Ya, demikianlah, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan. Silakan. Kalau orang nikah tapi syarat-syarat untuk memenuhi pernikahannya itu palsu, apa itu termasuk zina juga ya? Maksudnya Walinya dipalsukan atau ininya ini. syarat zina kan diantaranya adalah mahar. Wali dua pendapat, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Karena ada juga wali hakim, ya. Ya tapi wali kalau masih ada orang tua sih ya sebaiknya pakai wali lah, buat perempuan, ya. Ataupun masih ada adiknya, kakaknya, abangnya gitu, ya, kalau ada orang tuanya. Maka batal Islam yang berbahagia, kalau wali palsu tergantung. Kalau wali itu sebagai wajib, syarat wajib, maka dia jadi wajib juga, gitu. Tapi kalau enggak, ya itu masih silang pendapat sih masalah wali, ya. Tapi kalau mahar, saksi, ya, walimah itu kan masuk syaratnya, tetap sah itunya, gitu, ya. Begitu pendapat saya, hemat saya begitu menurut berdasarkan beda-beda pendapat ya masalah wali. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tapi kalau Syafi'iyah, pendapat mazhab Syafi'iyah wajib wali. Jadi yang jelas kalau salah satu sebagai syarat itu harus dilakukan, karena syarat itu ada di luar, ya. Nggak sah salat, misalnya syarat salat. Setelah itu syaratnya apa? Syarat sahnya berwudu, kan, bersuci, ya. Salah satunya adalah wudu, ya.
Maka kalau nggak berwudu nggak sah. Ya, begitu juga kalau syarat yang nggak terpenuhi maka nggak sah. Seandainya nggak pakai mahar ya, nikah nggak pakai mahar ya, nggak sah. Ya, jadi zina. Termasuk begini loh, ada orang berzina ya, terus karena malu dinikahin lagi sama orang tuanya supaya nggak malu. Akhirnya setelah dinikahin kan dia udah ngumpul lagi berdua zina terus itu sepanjang masa. Ya, itu nggak sah kan? Karena menikahi orang yang sedang hamil nggak boleh. Kan? Tunggu dulu dia lahir baru nikah. Tapi malu dong. Ya daripada dosa dengan malu kali. Kalau dosa kan repot. Malah kita mau memfasilitasi anak-anak kita untuk berbuat zina selanjutnya. Lalu tanggung jawab orang tua ya lebih besar lagi ya. Jadi kalau ada orang berzina, tunggu dulu sampai lahir. Kalau dia hamil, tunggu dulu sampai lahir, jangan dinikahin. Ya, karena kalau dinikahin dosa semua. Yang nikahin dosa, walinya dosa, yang hamil juga dosa. Berarti merestui kan? Kan kalau nikah apa? Minta doa restu, ya kan? Itu merestui dong berarti, melegalkan, ya kan? Maka lebih baik ya mohon maaf ya walaupun itu teman kita, saya nggak bisa datang dulu karena ini suatu perbuatan yang salah. Saya berlepas diri, gitu kan? Kalau kita lakuin, kita sama aja merestui. Berarti kita ikut salah juga, ikut melegalkan zina berarti. Jadi banyak orang awam yang nggak tahu ya kalau lagi hamil nikah malah zina selanjutnya. Tadi zina cuma sebentar, sekali dua kali, disuruh berhak nikah, terus udah diulang lagi nikahnya kan? Ya udah sampai di umur 70 sampai mati 50 tahun berzina. Dua kali aja dosa gede ya berarti. Yang salah siapa? Yang salah ya semuanya. Kenapa nggak bilangin? Yang terkait. Baik, ada lagi? Udah habis waktu ini. Baik ya, karena waktu udah bunyi itu ya, alarm berbunyi. Cukup dulu sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.